kelompok warga ini saling serang menggunakan batu, kayu, dan senjata tajam. Bahkan beberapa di antaranya melemparkan bom Molotov. Mereka yang bertikai menutup akses ruas Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur selama Selasa petang. Anggota kepolisian pun berupaya membubarkan dua kelompok massa. Memang aksi tawuran di Jalan Basuki Rahmat sudah berulang kali terjadi. Karena itu, kepolisian akan intensif melakukan patroli agar aksi tawuran tidak kembali terulang. Sementara kobaran api dengan cepat membesar saat membakar satu rumah mewah di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat. Tepatnya dari bangunan kantor notaris sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Api pertama kali muncul dari salah satu kamar di lantai 2 rumah. Kemudian api membesar dan melumat habis seluruh barang di dalam rumah. Selama proses pemadaman, ruas Jalan Yusuf Adiwinata dialihkan sementara ke Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu sekitar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Peggy Setiawan patut bersuka cita setelah memenangkan gugatan pra-peradilan atas status tersangkanya yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Polda Jawa Barat. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, menyatakan penetapan Peggy sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat tidaklah sah. Peggy kini dibebaskan dan harus dipulihkan seluruh hak dan martabatnya. Peggy udah pegang bebas. Peggy ditunggu di kampung Cimaja. Jangan lupa. Katakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, mengabulkan gugatan pra-peradilan atas status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan penetapan Peggy sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat tidak sah. Alasannya tidak ada bukti satupun Polda Jawa Barat pernah memeriksa Peggy Setiawan sebagai calon tersangka. Karena menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti. Putusan ini pun disambut keluarga dan Peggy Setiawan dengan penuh keharuan dan sukacita. Peggy mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama ini. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap semua. Amin. Siap. Ya, buat netizen terima kasih banyak karena telah mensupport saya, telah mendukung saya dan telah mengasih seluruhnya buat saya. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dan buat seluruh PH. Siap. Setelah ini mau pulang terus mau istirahat dan lanjut kerja. Ya. Dan buat saya mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh kuasa hukum saya yang sudah membela saya, sudah mati-matian untuk melakukan apa yang terbaik untuk saya dan ya mereka rela meninggalkan keluarga demi membela saya dan demi mengorbankan seluruhnya demi saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah SWT bisa membalas semua perbuatan mereka. Allahu Akbar. Putusan Hakim PN Bandung membuat status tersangka Peggy gugur dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy juga kemudian dibebaskan dari seluruh tuduhan yang disangkakan oleh Polda Jawa Barat sebelumnya. Hakim juga memerintahkan untuk membebaskan Peggy dari tahanan dan memulihkan hak serta martabatnya seperti sedia kala. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi putusan pra-peradilan yang mengabulkan gugatan Peggy Setiawan. Polri menghormati putusan hakim dan masih akan mendalami putusan tersebut untuk ditindaklanjuti. Tentunya kan kita harus menghormati putusan pengadilan. Jadi saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya melalui Kapitumasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan atau tembusan dari putusan tersebut untuk supaya bisa ditindaklanjuti. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang ketua OSIS SMAN 1 Cawas di Klaten, Jawa Tengah tewas tersengat listrik.
Peristiwa tragis ini terjadi akibat kejutan ulang tahun yang dilakukan oleh teman-temannya. Korban atas nama Fajar Nugroho merupakan siswa kelas 12 sekaligus ketua OSIS SMA Negeri 1 di Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Kejadian berawal saat korban bersama teman-temannya yang merupakan anggota OSIS melakukan pertemuan di sekolah pada Senin kemarin. Dalam pertemuan tersebut, teman-temannya mengetahui bahwa korban saat itu tengah berulang tahun. Tanpa sepengetahuan korban, teman-temannya menaburkan tepung yang sudah disiapkan ke arah korban. Tak hanya itu, korban juga diceburkan ke kolam taman sedalam hampir 2 meter. Naas saat korban hendak berusaha naik ke daratan, tiba-tiba ia mengalami kram kaki. Kedua orang teman korban pun kemudian berusaha menolongnya. Namun keduanya juga ikut tersengat aliran listrik di kolam tersebut. Ketiga korban berhasil dievakuasi setelah aliran listrik diputus. Namun naas korban Fajar yang berulang tahun tewas akibat tersengat listrik. Sementara teman korban kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Kejadian ini pun meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban Fajar, sang ketua OSIS. Meski demikian, keluarga ikhlas atas kejadian tersebut. Tadi waktu habis kejadian ya shock, karena ya mungkin sepeninggal anaknya ya mungkin orang tua tetap shock lah yang jelas. Tapi setelah itu ya dipikir-pikir semua itu kan musibah. Jadi kami dari pihak keluarga tadi saya sudah bicara sama bapak sama ibunya, semua keluarga yang jelas bisa menerima ini musibah. Selanjutnya jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan dan polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara atas kejadian ini. Meskipun proses hukum akhirnya dihentikan karena keluarga korban tak ingin meneruskan kasus ini ke jalur hukum. Pemirsa, demo buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian saat menggelar demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Barat. Para buruh berdemonstrasi guna menolak Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA yang dianggap tidak logis dan memberatkan. Pendemo keberatan atas potongan 2,5% dari pendapatannya karena gaji buruh sendiri sudah mendapat banyak potongan. Sempat terjadi kericuhan akibat pendemo yang melakukan long march memblokir Jalan Medan Merdeka Selatan dan menyebabkan kemacetan panjang. Namun setelah negosiasi, akhirnya buruh membuka satu lajur agar kendaraan bisa tetap lewat dan mengurai kemacetan. Aksi long march demonstran pun berlanjut dari Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Medan Merdeka Barat. KSBSI juga berencana mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA ke Mahkamah Konstitusi. Ya pemirsa, dalam pertemuan antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Solidaritas Indonesia sempat terjadi adu pantun antara Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Kunjungan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke kantor DPP PKS pada Senin sore kemarin ditutup dengan adu pantun antara pengurus DPP PKS dengan Kaisang Pangarep. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi membacakan 3 pantun tentang kunjungan Kaisang ke kantor PKS itu. Beli rendang di dalam rantang, berangkat saat matahari siang. Selamat datang untuk Bro Kaisang di DPP PKS Jalan Simatupang. Pergi ke kali mencuci kemeja. Pakailah sabun sehingga berbusa. PKS dan PSI hari ini duduk satu meja. Diskusi bersama persoalan bangsa. Masih satu lagi. Ketemu mantan saat rekreasi. Hatinya senang ke bawah mimpi. Mesti PKS ini partai oposisi, enak diajak ngobrol sambil minum kopi.
Tak mau ketinggalan, Presiden PKS Ahmad Saihu juga membacakan satu pantun. Menu nasi dan sambal terasi, minumnya jus markisa. PKS PSSI jalin kolaborasi untuk kemajuan bangsa. Karena diminta oleh para jurnalis yang hadir, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep pun akhirnya turut membacakan satu pantun. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Itu jenis-jenis ikan. Cakep. Udah Pak Presiden PKS. Ya pemirsa, sementara itu Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang mempertimbangkan nama Kaisang Pangarep untuk diusung di Pilkada Jawa Tengah. Gibran pun menyarankan Kaisang segera menemui Puan Maharani. Soalnya untuk jelasan tadi gimana? Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyarankan adik bungsunya Kaisang Pangarep untuk segera menemui Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang mempertimbangkan nama Kaisang sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Mas Gibran juga mendukung untuk... Menurut Gibran, pernyataan tersebut merupakan sinyal dari Puan Maharani. Sinyal tersebut harus segera ditangkap dengan bertemu dengan anak dari Ketua Umum PDI Perjuangan itu. Puan Maharani sendiri sebelumnya menyatakan tertarik mengusung Kaisang Pangarep setelah melihat hasil survei di Jawa Tengah. Melihat ya, tapi ya kalau udah ada dukungan secara lisan dari Mbak Puan itu saya kira itu sebuah kekuatan. Dan harusnya Kaisang harus segera menyambut itu. Segera ketemu Mbak Puan hari ini harusnya. Itu melihat provinsi di Jakarta gimana Mas untuk Mas Kaisang? Jangan kan beberapa kali kan ke Jakarta juga. Kalau Kaisang jangan di Jakarta lah. Sementara itu, peluang Kaisang maju di Pilkada serentak semakin besar. Presiden Joko Widodo yang merupakan ayah dari Kaisang menyatakan ia akan mendoakan yang terbaik untuk Kaisang. Mas Kaisang maju di Pilkada, apakah Bapak akan memberikan restu Pak seperti kepada Mas? Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan. Biaya masuk ke 200% Pak? Pak, biaya masuk 200% akan mengganggu. Nama putra bungsu dari Presiden Joko Widodo itu hingga kini masuk bursa calon kepala daerah di sejumlah lokasi. Selain Jawa Tengah, nama Kaisang juga masuk bursa calon gubernur Jakarta. DPR RI resmi membentuk keanggotaan panitia khusus atau Pansus Angket Pengawasan Haji. Pansus Angket ini akan menyelidiki penyalahgunaan hak visa haji reguler bagi jemaah di tahun 2024. Dewan Perwakilan Rakyat resmi membentuk panitia khusus atau pansus hak angket untuk menyelidiki berbagai persoalan selama pelaksanaan ibadah haji 2024. Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Muhammad Iskandar, menyebut banyak temuan yang memprihatinkan dan terulang setiap pelaksanaan ibadah haji. Salah satu yang disorot adalah penyalahgunaan hak visa haji reguler bagi jemaah di tahun 2024. Paling fatal adalah penggunaan visa hak haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang ngantri tahunan, tetapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal. Gus, goals dari panitia angket ini sebenarnya kemana sih Gus nanti goalsnya? Tujuannya agar tidak ada lagi penyelewengan dan penyalah kebijakan yang merugikan jemaah haji yang sudah mengantri puluhan tahun. Tapi kan ada pembelaan katanya itu terjadi tiap tahun. Justru tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui panitia khusus ini supaya tidak terulang dan terulang lagi. Komposisi pansus terdiri dari 7 anggota dari PDI Perjuangan, Golkar dan Gerindra masing-masing 4 orang, PKB, Nasdem, Demokrat dan PKS 3 orang, dan 2 dari PAN serta 1 P3. Pemirsa, jumlah korban longsor tambang emas di Desa Tulobolo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo terus bertambah. Data posko aduan pendataan korban hingga Selasa petang, korban tewas mencapai 23 penambang. Korban longsor tambang rakyat di Desa Tulobolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo terus bertambah. Data dari posko aduan korban bencana hingga Selasa pagi mencatat ada 108 orang penambang yang menjadi korban bencana.
11 orang diantaranya meninggal dunia, 46 orang selamat, sementara 51 orang masih dalam proses pencarian. Saat ini tim gabungan melanjutkan evakuasi di lokasi tambang di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur. Petugas menemukan 9 orang dalam keadaan meninggal dunia dan dalam proses evakuasi menuju posko utama. Hari ini, jadi yang kami berhasil dapatkan evakuasi yaitu meninggal 11 orang, yang selamat 46 orang, dan dalam pencarian itu 51 orang. Jadi sampai hari ini kami sudah berhasil mengevakuasi itu 108 orang. Kami juga mendapatkan info dari petugas atau teman-teman yang di atas, itu ada 9 paket yang sudah berhasil dievakuasi. Saat ini kantor pencarian dan pertolongan Gorontalo mendapatkan bantuan personil dari Basarnas Pusat sejumlah 11 orang dan dari kantor pencarian dan pertolongan Manado sebanyak 10 orang. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung berhasil menangkap seorang selebgram yang mempromosikan situs judi online di akun Instagramnya. Selebgram cantik asal Kota Bandung, Jawa Barat berinisial RV ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung karena mempromosikan situs judi online di akun Instagramnya. Pelaku sengaja mempromosikan tautan akun judi online zaraplexon.com yang bisa diakses pengikutnya mencapai kurang lebih 77.000. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Abdul Rahman, petugas melakukan patroli cyber lalu menemukan akun milik tersangka RV yang mempromosikan situs judi online zaraplexon.com. Pelaku menyebarkan link judi online yang mempromosikan judi online sejak 4 bulan lalu dengan bayaran mulai dari 2,5 juta rupiah hingga 6 juta rupiah. Dari selebgram tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa sejumlah ponsel serta buku tabungan. Akibat perbuatannya tersebut, selebgram ini akan dijerat dengan pasal 45 ayat 2 jungto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang ITE dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Modus operandi yang dipakai oleh pelaku adalah menyebarkan link tentang judi online dengan nama judinya, judi online itu zaraplexon.com, ya, di mana yang bersangkutan memasang histori ataupun status pada Instagram pelaku, ya, itu merupakan modus operandi. Dari kegiatan ataupun modus yang dilakukan oleh si pelaku mendapatkan bayaran dari seseorang yang dihubungi oleh rekan pelaku, tapi untuk inisial ataupun ini belum diketahui oleh pelaku karena belum pernah jumpa. Kita sebut saja sebagai admin dari kegiatan tersebut. Pemirsa, truk pengangkut mesin kren menabrak tiang listrik dan pos satpam yang berada di trotoar dan di halaman restoran cepat saji di Jalan Dr. Setiabudi, Kota Bandung, Jawa Barat. Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik truk pengangkut mesin kren menabrak tiang listrik dan pos satpam di sebuah restoran di Jalan Dr. Setiabudi, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas menggunakan alat berat untuk mengevakuasi reruntuhan pos yang menimpa truk setelah terjadinya laka lantas. Kanit Gakum Polrestabes Bandung AKP Arif Saipul Haris menjelaskan kronologi kejadian. Awalnya kendaraan truk pengangkut mesin kren melaju menurun dari arah utara ke selatan. Setiba di TKP, diduga remblong lalu hilang kendali dan oleng ke kanan hingga naik trotoar. Truk kemudian menabrak tiang listrik, pohon dan pos satpam sebuah restoran. Akibatnya, satu orang yang merupakan pengemudi truk meninggal dunia. Satu orang mengalami luka berat dan satu orang luka ringan. Selanjutnya, korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Ya pemirsa, beragam peristiwa yang menjadi sorotan telah terjadi di penjuru daerah. Sebagian diantaranya kami sajikan untuk Anda dalam rangkuman berikut ini. Seorang bocah pelajar sekolah dasar terjatuh dan terseret arus saluran irigasi utama Batanghari di daerah Jorong Taratak Tinggi, Nagari Siguntur, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Korban ditemukan 1 km dengan kondisi meninggal dunia.
Diketahui korban bersama adiknya sedang bermain di belakang rumahnya yang tidak jauh dari saluran irigasi utama Batanghari. Kemudian korban terjatuh dan terseret arus saluran irigasi utama Batanghari. Kelompok kriminal bersenjata KKB melakukan aksi penembakan pesawat Smart Air yang membawa 5 penumpang di Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Penembakan terjadi saat pesawat hendak mendarat di Bandara Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Aksi penembakan ini mengenai baling-baling pesawat dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ya pemirsa, cincin di jari seorang santri di Bangkalan Madura sulit untuk dilepas hingga jari manis tangannya membengkak. Petugas pemadam kebakaran berupaya melepas cincin yang terbuat dari tembaga tersebut dengan memakai alat tradisional. Jari manis tangan Muhammad Adit membengkak. Akibatnya, cincin di jari santri pondok pesantren ternama di Bangkalan Madura, Jawa Timur ini sulit dilepas. Adit telah mendatangi puskesmas serta rumah sakit setempat agar cincin dari tembaga miliknya bisa terlepas. Namun, petugas medis tak bisa berbuat banyak. Hingga akhirnya, pertolongan datang dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bangkalan. Dengan cekatan, petugas damkar berupaya melepas cincin di jari Adit dengan memakai sejumlah alat khusus, yaitu sendok makan, mesin gerinda kecil, serta tali krek. Dengan penuh kehati-hatian, proses pelepasan cincin dilakukan. Tak butuh waktu lama, hingga akhirnya cincin di jari santri tersebut bisa dilepas. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, seorang ibu dan anak terjatuh saat motornya hendak dibegal. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, lucunya sajam yang pelaku gunakan terjatuh dan diambil oleh sang ibu. Pelaku yang panik lantas kabur melarikan diri. Dari rekaman kamera CCTV, seorang ibu dan anak menjadi korban pembegalan di saat kondisi jalan dalam keadaan sepi. Korban dipepet oleh 3 orang pelaku dengan menggunakan 1 sepeda motor berboncengan hingga terjatuh. Salah seorang pelaku dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit langsung turun dan menghampiri motor korban. Namun naas saat korban pelaku akan mengambil motor korban, senjata tajam yang dipegangnya terjatuh dan diambil oleh ibu korban. Pelaku yang merasa panik langsung melarikan diri bersama pelaku lain dengan menggunakan sepeda motor. Beruntung motor korban selamat dan gagal dibawa kawanan pelaku begal. Korban kemudian berteriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan korban langsung menolong korban. Menurut salah seorang warga setempat, kejadian pembegalan di jalan tersebut baru kali pertama terjadi. Ya doang, tapi kita lihat udah kagak ada lagi orang itu. Udah kabur pelakunya ya? Tapi sempat lihat gak Pak, pelakunya itu berapa orang? Nggak lihat, kalau pelakunya nonton, lihat. Oh, cuman korbannya aja ditinggal gitu Pak ya? Dengan kondisi luka ringan, korban akhirnya melanjutkan perjalanannya. Sedangkan kasusnya saat ini belum dilaporkan ke petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan memanggil suami artis Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, untuk diperiksa sebagai terlapor terkait kasus dugaan penggelapan uang senilai 6,9 miliar rupiah. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan menaikkan status suami BCL, Tiko Aryawardana terkait dugaan kasus penggelapan ke tahap penyidikan, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melayangkan surat panggilan untuk diperiksa sebagai terlapor terhadap Tiko. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi mengatakan, suami artis BCL itu dijadwalkan akan diperiksa pada hari Kamis 11 Juli 2024 di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Pemanggilan terhadap Tiko ini dilakukan setelah penyidik memeriksa beberapa orang saksi, di antaranya pelapor yang merupakan mantan istri Tiko, pihak perbankan, dan beberapa saksi lainnya.
Setelah beberapa saksi dilakukan pemeriksaan, termasuk pelapor, pihak perbankan untuk mengetahui aliran dana transaksi, karena dari pelaporan yang dibuat itu diduga ada penggelapan uang, ada sejumlah uang yang tidak sesuai peruntukannya. Ini versi pelapor, inilah yang sedang didalami oleh penyidik. Terlapor saudara TP sudah dikirimkan surat panggilan sebagai saksi untuk nanti diminta hadir oleh penyidik untuk memberikan keterangan tanggal 11 Juli ya. 11 Juli itu berarti hari Kamis. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tahun 2022 lalu saat Tiko Aryawardana masih berstatus suami AW. Sebelumnya, pasangan ini mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan Tiko sebagai direktur dan AW sebagai komisaris. Berdasarkan hasil audit investigasi melalui auditor independen, ditemukan adanya penggunaan dana yang tidak jelas peruntukannya oleh terlapor sebesar 6,9 miliar rupiah.